Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang ada di rumah, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini kita bahas adalah zakat di tengah wabah corona. Dengan bintang tamu yang hadir di studio ini, Masya Allah ada Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin Amin MA, Dirjen Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia. Ini Masya Allah Pak Profesor, sehat ya, Alhamdulillah nih. Ini bagian Indonesia Timur dan Tengah ini baru bergabung nih Pak nih. Ini jadi tolong diimbau lagi, keluarin zakat cepat. Keluarkan zakat secepatnya katanya, ini Masya Allah. Ada sedikit info nih, himbauan lagi tadi dari Profesor, katanya kalau bisa bayarin zakat itu di awal-awal waktu karena banyak banget yang lebih membutuhkan. Karena tadi ada orang yang rentan miskin itu sekarang ini memang benar-benar jatuh miskin kan, dikarenakan dengan pandemi corona ini, Masya Allah. Nah sebelum kita nanti lanjutkan lagi pembahasan kita dengan guru-guru kita, coba kita baca dulu ada Instagram yang masuk nih di websitenya Islam itu Indah ya. Dari hamba Allah nih, Assalamualaikum Ustadz. Wah ini Masya Allah. Bagaimana hukumnya zakat dan sedekah bagi orang yang masih mempunyai hutang? Apakah diutamakan membayar hutangnya terlebih dahulu atau tidak sama sekali sedekah atau zakat? Atau tetap bersedekah dan zakat di tengah himpitan hutang? Nah ini Masya Allah luar biasa nih. Ustadz Maulana nih, silakan jawab nih. Iya makasih banyak Prof, makasih ya sudah datang ke Islam itu Indah. Jadi kejawab semua pertanyaan tentang zakat. Karena ini zakat ini tidak main-main. Karena ada hitungannya, ada haulnya, nisabnya. Nah baik jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi kalau berbicara tentang zakat atau hutang dulu. Maaf ya kalau saya mau sampaikan dari 8 golongan yang berada di dalam surah At-Taubah. Salah satu dari 8 golongan itu salah satunya adalah orang yang tergantung hutang. Betul. Jadi mereka sebenarnya orang punya utang itu termasuk bagian orang-orang yang bisa menerima zakat. Dan perlu saya himbau juga, mohon izin, zakat tidak boleh main-main ini. Mohon maaf, kalau zakat ini tidak bisa masuk dalam uang pembangunan masjid. Nggak bisa masuk di kas masjid. Saya, maaf, ya. Makanya saya bilang, kalau di masjid, tolong pisahkan sedekah, sumbangan dari jamaah dengan zakat. Kalau zakat ini hitungannya harus rapi. Jadi harus diserahkan sama yang berhak menerima dalam penggolongan. Fakir miskin amil fisabilillah, orang yang tergantung utang, budak, orang yang baru masuk Islam. Itu dalam penggolongan itu perlu. Harus diperhatikan. Mohon maaf dan ingat kalau berbicara tentang orang yang punya utang, siapa yang duluan? Orang yang punya utang, ingat ya, yang mengeluarkan zakat itu harus hitungannya setahun dan cukup ukurannya, nisabnya. Jadi ada ukurannya. Kalau kita hitungannya 85 gram emas. Karena kita menggunakan pakai emas. Nah, untungnya pakai emas. Kalau pakai uang kan ada namanya, apalagi perubahan keuangan namanya? Ada perubahan mata uang nilai, currency-nya ada. Ya itulah. Iya. Ada inflasi. Ada inflasi. Kalau Islam menggunakan emas. Kenapa menggunakan emas? Jadi kekayaan itu, Ustadz bagaimana kalau emasnya yang dipakai? Yang dipakai tidur ya, yang tidak keluar. Nggak mungkin ada orang tidur 10 kilo emas. Oh iya benar. Mungkin. Jadi perhiasan yang dipakai tidur. Jadi perhiasan ibu-ibu harus keluarin zakatnya. Ya karena tidak dipakai tidur. Iya. Yang dipakai tidur nggak keluar zakatnya. Kan katanya perhiasan untuk dipakai perhiasan nggak keluar zakatnya. Tapi kalau biasa ibu-ibu kan perhiasannya luar biasa. Kalau cuma dipakai cowok buat kondangan aja kena juga itu. Kena itu. Nah itu kan nggak dipakai tidur. Iya. Dan ingat kalau berbicara tentang yang mana didahulukan? Yang mana didahulukan? Bayar utang dulu atau bayar zakat? Jelas jawabannya adalah bayar utang. Karena dalam hal ini yang dikeluarkan zakat itu adalah hak kepemilikan milik kita. Betul. Jadi yang dikeluarkan milik kita, bukan milik orang. Jangan sampai uang kamu itu sebenarnya uangnya orang yang kau pakai. Jadi itu harusnya dibayar utang dulu. Mohon maaf untuk menutupi kebutuhan paling dasar terlebih dahulu. Salah satunya adalah bayar utang. Karena mohon maaf tanpa mendahului. Karena utang ini sangat kalau dalam Islam posisi paling terakhir baru kita bisa berutang. Karena kita bahas di Islam tidak bahwa sebenarnya utang itu adalah ina di siang hari, gelisah di malam hari. Sampai menghinakan. Dan ingat satu hal buat kita, ayo bebaskan diri kita dari hutang. Atur sebaik-baik keuangan. Islam itu rapi keuangannya. Islam itu bagus manajemennya. Islam itu terarah. Betul tadi kata Pak Dirjen sebelumnya, Pak Prof makasih banyak. Sekiranya kita mau bayar zakat semuanya aman, tidak ada orang miskin. Betul. Yang penting diatur dengan baik. Pokoknya karena begini ya, masalahnya orang-orang sendiri-sendiri
bayar sendiri-sendiri. Iya. Coba disatuin, jadi bisa jadi ada orang miskin lebih banyak ke situ. Tapi itu bisa nggak sih kalau misalnya orang miskin ini maksudnya dia punya hak untuk hak kewajiban untuk bayar zakat. Dia seolah-olah bayar zakat untuk dirinya sendiri, bisa nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh? Jadi sebaiknya gini, itulah gunanya ada badan amil zakat untuk mengatur supaya tidak terjadi ketimpangan. Nah, bisa jadi nanti dia bayar zakat, ini zakat fitrah saya, aku udah terima, sekarang kamu dapat lagi. Jadi gitu. Saya waktu disampaikan, saya baca artikel ini, saya setuju kalau keluarin zakat lebih awal supaya orang miskin juga bisa mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau dia dikasih, jadi terima alhamdulillah sudah zakat dapat. untuk bayar zakat Iya, lagi. Jadi mengeluarkan zakat di awal Ramadan itu dalam ini adalah untuk membantu orang miskin supaya bisa mengeluarkan zakat fitrahnya juga. Kasihan iya, itu. iya, ini Masya Sebenarnya Allah dia ya. mau mengeluarkan tapi tidak ada yang bawain. Iya. Jadi intinya nih buat Mas yang tadi bertanya ya, yang mungkin tadi banyak hutangnya, bingung antara bayar hutang dulu atau bayar zakat dulu. Jadi Mas kan ini kan orang yang wajib boleh menerima zakat. Ya tunggu dapat zakat, Mas bayarin lagi zakatnya ke orang lain. Ini Masya Allah jadi selesai tugasnya. Kalau punya utang solusinya karena kan zakat, apalagi zakat fitrah kan cuma pas naik hatib di mimbar udah tutup. Iya. Jadi sebaiknya segera. Ya. Oke, ini buat jamaah yang ada di rumah nih, sebelum kita lanjutin pembahasan kita nih ada tayangan berikut juga yang luar biasa nih, ada pembayaran zakat via online melalui aplikasi digital. Coba kita lihat tayangannya. Sejak berdirinya Basnas hingga Ramadan ini, Basnas terus berinovasi untuk memudahkan muzaki, kapan saja dan di mana saja. Mulai dari layanan konter, jemput zakat, hingga layanan digital, baik digital banking, melalui e-commerce, maupun financial technology. Basnas juga menyediakan layanan konsultasi zakat baik secara langsung, melalui call center, ataupun melalui Muzaki Corner. Ya ini Masya Allah ya, maksudnya zaman sekarang makin canggih ini segala sesuatu sebenarnya memang dipermudah. Tadi seperti kita awal dibahas ada yang pembayaran zakatnya melalui Bitcoin segala macam dan lain-lain. Nah ini tapi juga ini ada yang menarik juga pembayaran zakat via online nih. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu kan memang belum ada online, ini kan kita kan selalu bertatap muka pembayaran zakat kita ini. Nah ini kalau kita bicara masalah tentang hukumnya ini bagaimana, diperbolehkan atau bagaimana nih Pak Profesor, mohon jawabannya. Ya jadi ijab kabul dalam zakat itu sebenarnya bukan menjadi syarat sahnya sebuah zakat gitu. Jadi tidak harus bertatap muka secara langsung. Secara online itu sangat memungkinkan. Apalagi dalam kondisi digital seperti sekarang ini, justru para pengumpul zakat itu diharapkan agar bisa meng-create platform teknologi digital untuk memudahkan para muzaki. Karena kita bisa membayangkan ratusan juta umat Islam Indonesia ketika ingin bertransaksi atau ingin mengeluarkan zakatnya, kalau semuanya ingin bertatap muka tentu tidak efektif ya. Dan sekarang ini justru diharapkan agar bisa lebih efektif lagi. Dan ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sudah menggunakan secara online. Memang sekarang eranya adalah era digital. Sekali lagi bahwa para pengumpul zakat, Basnas, LAS dan sejumlah pengumpul zakat yang lain memang diharapkan untuk bisa berinovasi, bisa berkreasi, agar para muzaki ini bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam transaksi atau dalam menunaikan zakatnya. Jadi harus ada platform teknologi digital yang bervariasi diciptakan untuk bisa memudahkan para muzaki. Nah sebenarnya tadi kalau Pak Ustaz tadi bicara banyak, itu sebenarnya bicara tentang zakat fitri ya, zakat fitrah yang sebenarnya potensinya itu tidak terlalu besar. Karena hanya sekali dalam setahun dan hanya 2,5 kilogram beras ya, setara dengan 40.000 lah kira-kira begitu. Itu jumlahnya tidak besar. Yang justru potensinya sangat besar yang harus dimaksimalkan oleh umat Islam itu adalah zakat mal itu. Zakat mal ini yang harus dihimbau dan bagaimana masyarakat kita, umat Islam Indonesia bisa betul-betul tergugah untuk bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial umat Islam. Karena filosofi zakat itu sesungguhnya saya kira kita semua paham ya, terutama adalah untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan agar pemerataan ekonomi itu bisa terjadi. Dan ini yang seharusnya menjadi concern kolektif umat Islam Indonesia,
baik para muzaki maupun para pengelola zakat gitu. Ini Masya Allah, jadi kalau bisa kita bicara masalah tentang konsentrasi justru Iya. lebih daripada dikonsenkan kepada zakat malnya Zakat tadi malnya ya. tadi itu. Karena tadi untuk mengentaskan orang-orang miskin ini, Iya. kalau seandainya semua umat muslim Indonesia yang mayoritasnya muslim ini ya, Iya. ini Masya Allah zakat malnya tadi potensinya sampai dengan kurang lebih sampai 217 triliun. Tadi saya mau sampaikan ya bahwa online itu tidak masalah karena Basnas misalnya sudah membuat platform teknologi digital, Iya. sejumlah fitur-fitur di situ. Ketika muzaki ingin mengeluarkan zakat, cukup dengan memencet tombol zakat misalnya, itu sudah Betul. langsung keluar konfirmasinya, Iya. lengkap dengan doa-doanya juga. Oh, dan Jadi, doa-doanya juga sudah ya? ada doanya gitu. Oh, Jadi Masya itu Allah. sudah Ada doa mengeluarkan, doa menerima. Iya, iya Masya jadi Allah. dikelola secara profesional lah. Iya, Jadi iya, kira-kira iya, kita iya. percayakan kepada pengelola zakat kita yang profesional, karena mereka ini juga sesungguhnya bukan hanya profesional, tapi saya kira juga punya integritas dan juga punya komitmen untuk melakukan langkah-langkah produktif dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Iya. umat Islam Indonesia begitu. Ini Masya Allah. Kenapa Ustadz Maulana ya? Bisa nggak misalkan, maaf ya, kan tadi pembicaraan sebelum kamera jalan, waktu live ini, kita ngobrol. Gimana bisa nggak semua pegawai, semua masyarakat, artinya kan ini kan wajib. Wajib. Gimana kan pemerintah langsung menekankan semua untuk membayar zakat dengan Iya. di kayak perusahaan, semua ada perjanjian seperti Betul. Jadi sebenarnya di kementerian-kementerian lembaga dan BUMN itu sudah ada UPZ di situ. Udah? Unit pengelola zakat, Unit pengelola punya Basnas. zakat. Jadi itu sudah terkoordinasi secara bagus. mantap. Yang Masya perlu Allah. di encourage lagi, Ya. yang perlu didorong lagi adalah masyarakat kita secara umum ya, yang bukan ASN atau tidak di kementerian. Justru disitulah potensinya yang sangat besar. Iya, ini kan Ini yang selama ini belum secara maksimal dikapitalisasi oleh umat Islam Indonesia. betul, ini Masya Allah luar biasa ya buat jamaah tadi yang apa namanya mungkin ada pertanyaan bicara masalah tentang ini bagaimana dengan online, apakah ini afdol, ternyata afdol. Nggak ada masalah, semuanya sudah Karena sesuai dengan seluruh ketentuan. negara Islam di Iya, dunia sudah menggunakan itu. melakukan. Ini Masya Allah nih. Nah buat jamaah yang ada di rumah sebelum kita lanjut lagi nih, saya mau bacakan lagi ada pertanyaan yang masuk lagi di Instagram Islam itu Indah. Dari @yanasanti3 nih. Assalamualaikum Ustadz. Wah ini Masya Allah. Keluarga saya sudah menyisihkan harta untuk zakat fitrah. Berhubung di masa pandemi, sekarang banyak yang membutuhkan. Kami memutuskan untuk memberikan harta itu kepada korban pandemi. Apakah saya harus tetap mengeluarkan zakat fitrah lagi Ustadz? Wah ini mohon maaf nih, mohon izin nih Ustadz Syam nih. Kadang-kadang memang orang nih mikirkan hartanya saya udah keluarin bahkan ya mohon maaf lebih banyak atau lebih besar daripada yang seharusnya ditetapkan dengan ketentuan zakat fitrah. Ini apakah saya harus bayar lagi atau sudah gugur nih zakatnya kalau misalnya sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat pandemi corona ini atau pandemi COVID-19. Mohon izin Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya apakah saya harus mengeluarkan zakat fitrah lagi disebabkan saya sudah menyumbang atau bersedekah ketika untuk korban pandemi yang lebih membutuhkan mungkin daripada zakat saya. Tadi dijelaskan oleh Pak Prof bahwasanya ternyata ukuran zakat fitrah itu tidak terlalu menutupi sebenarnya karena itu adalah zakat jasad kita ya. Jasmani kita atau diri kita yang dizakati. Makanya ada syarat wujub, ada syarat sahnya. Jadi ada syarat wajibnya, ada juga syarat sahnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya syarat wajibnya adalah yang namanya sebelum terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Jadi terbenamnya matahari hari terakhir di bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i. Kemudian bahwasanya di sisi lain ketika orang berzakat itu tetap wajib karena yang namanya zakat fitrah tetap Jadi beda fitr. antara sedekah dengan zakat ini dibedakan. Beda. Gitu ya. Nanti ada lagi klasifikasinya bahwasanya siapa yang harus berzakat gitu. Kalau memang Anda tidak mampu karena yang wajib untuk zakat fitrah itu adalah orang yang ada makanannya pada hari raya untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya. Ada nih orang miskin banget. Tapi pada saat hari raya ada makanan untuk diri dan keluarganya lalu ada sisanya. Maka dia tetap wajib untuk yang namanya zakat fitrah. Karena dia ada makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi kalau dibilang saya sudah bersedekah untuk korban pandemi, saya sudah bersedekah untuk ini dan itu, maka
tetap saja. Nah, di sini kita harus bedakan mana zakat fitrah, mana zakat mal gitu. Betul. Mana zakat fitrah, yang mana zakat malnya, mana zakat hartanya, karena zakat harta ini harus ada haulnya, ada nisabnya, itu tidak harus masuk bulan Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah dikatakan daripada Imam Malik dan Imam Hambal bahwasanya keringanan pembayaran zakat untuk zakat fitrah adalah 2-3 hari sebelum hari raya boleh. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan lebih longgar lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mulai bulan suci Ramadan masuk udah boleh bayar zakat fitrah. Tapi lebih ini lagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kapanpun zakat fitrah bahkan belum masuk bulan Ramadan. Apalagi sekarang Sya'ban misalnya. Iya. Orang sudah membutuhkan, pandemi sudah membutuhkan mau keluarkan zakat fitrah. Kalau misalnya mbaknya mau mengeluarkan sekarang berarti dia ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mengatakan sebelum bulan Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Maka tadi sedekahnya niatkan zakat fitrah. Tapi harus ada niatnya tadi. Karena kan Niatnya pada zakat saat fitrah. sedekah Ya. tadi itu kan belum ada niatnya untuk zakat fitrah. Mungkin Betul. larinya ke zakat mal mungkin Ya, bisa kali yang ya. Itu membedakan kalau haul adalah nisab. niatnya. Iya. Ya, haul dan nisabnya tadi yang membedakan bahwasanya ini haulnya tahunnya sudah mencapai ataupun yang namanya emasnya sudah mencapai takarannya berapa yang harus dikeluarkan itu zakat mal. Tapi kalau mau diniatkan dengan zakat fitrah tadi berarti mengambil yang namanya pendapat Imam Abu Hanifah bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan pun dia sudah bisa mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Imam Syafi'i harus masuk bulan Ramadan dulu sedangkan Imam Malik dan Imam Hambal mengatakan bahwasanya kompensasinya yang namanya masuk yang namanya 2-3 hari sebelum Lebaran. Ada satu imam lagi, Imam Ibnu Hazm, tapi pendapatnya tidak populer, tidak masuk daripada jumhur ulama, mengatakan tidak boleh sama sekali. Harus yang namanya malam Lebaran gitu ya. Jadi itu yang ditanyakan tadi bahwasanya apakah sedekah dan zakat ini boleh kita lakukan sebelum masuk Ramadan, mungkin itu masuknya. Apakah bisa menjadi pengganti zakat fitrah? Tentu saja kalau niatnya sedekah ya sedekah, kalau niatnya zakat ya zakat. Makanya pentingnya tadi yang namanya niat ketika mengeluarkan tadi uang atau yang mengeluarkan daripada sumbangannya. Apatah lagi sebelum segmen ini sudah dijelaskan bahwasanya zakat fitrah itu ya lebih afdol pakai makanan pokok. Sedangkan kalau sumbangan untuk pandemi itu lebih afdol hand sanitizer. Iya. Lebih afdol APD, lebih afdol yang namanya masker. Jadi beda sekali antara zakat fitrah dengan sedekah tadi. Ini Masya Allah. Jadi buat Mbak yang bertanya tadi, Mbak Yana Santi ya, ini Masya Allah ya sudah dijawab sama Ustadznya. Tetap ya gak gugur kewajibannya untuk membayar zakat Betul. fitrah. Jadi tetap Mbaknya harus membayar zakat fitrah. Nah, kemarin tidak diniatkan zakat fitrah. Betul, dan mungkin juga jatuhnya belum masuk bulan Ramadan. Ya, takutnya belum kan masuk gitu syarat wajib. Ya ini Ya. Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih ya, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini adalah zakat di tengah wabah corona. Dan insya Allah nanti di segmen 4 kita akan ada doa bersama dipimpin oleh Ustadz Syam ya, agar Indonesia segera dijauhkan dari penyakit corona dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan juga kita ingatkan lagi untuk jamaah yang ada di rumah, kalau Islam itu indah itu akan tayang lagi setiap hari nih ya, setiap harinya jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat jamaah yang ada di rumah, sekarang ini jam 5 langsung standby Islam itu indah karena nggak pindah waktu nih, Masya Allah. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.